Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apakah memperingati nuzulul Quran itu sesuai syariat Islam? Nah, atau harus peringati nuzul Al-Quranul Karim dengan baca Quran tiap hari. Bukan setahun sekali antum. Ya ini nuzul Quran. Nuzulul Quran itu di bulan Ramadan. Tadi kita bacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadikan bulan Ramadan bulan full Al-Quranul Karim. Itu memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Bukan dengan acara tertentu lah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quranul Karim. Karena itu bulannya Al-Quranul Karim. Artinya memperingati malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu perbanyak baca Al-Quranul Karim. Hatamkan Al-Quranul Karim ya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Tapi kalau membuat acara tersendiri, yang Anda ketahui Nabi SAW tidak pernah mengadakan hal itu. Kadang-kala kita ini membungkus amalan kita seakan-akan besar, padahal antum cuma sekali membaca Al-Quranul Karim pada malam itu. Antum baca tiap malam dan hatamkan sepanjang Ramadan. Apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Apakah semua ayat dalam Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Dan siapa yang menamakan surah-surah dalam Al-Quran? Nuzulul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan untuk nuzul artinya turun ya, turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran, sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan Indonesia di malam 17 Ramadan, iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dia rayakan malam 17? Secara historianya sudah salah, kan gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus malam nurunnya Al-Quran ini. Gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Itu yang dimaksud dengan malam nuzul Quran. Jadi tidak ada perayaan khusus semestinya. Apakah semua ayat dalam Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Turun beransur-ansur. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang setelah Ramadan, gitu kan. Kalau siapa yang menamakan surah-surah, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci yang menamakan, dan Nabi Muhammad SAW yang mengaplikasikan. Ini Al-Baqarah, ini Al-Imran, ini An-Nisa, ini Al-Ma'idah, ini terus. Allah SWT yang menyuruh Nabi Muhammad SAW menamakan itu. Begitu pula dengan ayat-ayat yang turun. Ayat yang turun kan berserakan ya. Seperti Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali. Tapi ditaruh di juz 30. Gitu kan. Yang menaruh ini Nabi Muhammad SAW. Allah yang suruh. Yang turun itu, hai Muhammad, letakkan di surah ini. Ayat kesekian. Kadang-kadang ada ayat turun cuma 2-3 ayat. Disuruh taruh surah di Al-Ma'idah ayat sekian. Nabi SAW yang taruh, sahabat tinggal meletakkannya saja sampai sempurna seperti yang kita ketahui 30 juz. Ustaz, sebagian besar umat Islam menganggap tanggal 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Apakah benar seperti itu? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Fi Lailatul Mubarakah, di malam penuh berkah. Dan kita tahu 17 Ramadan belum Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 21 sampai malam 30. Oleh karena sebagian ulama setelah menghitung-hitung dia mengatakan tatkala terjadi malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira tanggal 21 malam 21 Ramadan. Ada berpendapat demikian. Intinya semua tidak ada dalilnya. Oleh karenanya yang menyatakan 17 Ramadan kita tuntut untuk datangkan dalil yang benar. Dan seandainya pun turunnya tanggal 17 Ramadan, maka tidak perlu kita merayakan hari nuzulul Quran. Karena kita tahu bahwasanya perayaan yang ada di umat Islam cuma dua, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua perayaan tersebut memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perayaan-perayaan yang lain. Kedua perayaan tersebut diawali dengan ibadah yang luar biasa. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan sebulan, sehingga seorang berbahagia merasa menang tatkala di Idul Fitri. Idul Adha diawali dengan mabit di Mina, kemudian wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah, kemudian akhirnya bertahalul pada tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan Idul Adha. Jadi dimulai dengan ibadah yang agung, ibadah haji. Kemudian ibadah tersebut dibuka juga dengan ibadah yang agung.
hari bersenang-senang tetapi dibuka dengan sholat Id. Di pagi hari sholat Id baru kemudian melaksanakan perayaan. Ya. Oleh karenanya hari Jumat pun demikian. Hari Jumat adalah hari raya, pekanan tiap pekan bagi kaum muslimin, itu pun diisi dengan sholat Jumat. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain seakan-akan yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar bersenang-senang. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW mendatangi kota Madinah, ada 2 hari yang sering kaum Ansar melakukan perayaan pada hari tersebut. Tradisi, itulah tradisi, bukan perayaan jahiliyah, bukan perayaan dalam rangka untuk menyembah berhala, tidak, tapi 2 hari mereka biasa bermain-main pada hari tersebut. Nabi tegur dan Nabi mengatakan, qad abdalakumullah, dengan suatu Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan khairan minhuma, dengan hari raya yang lebih baik daripada keduanya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita harus merayakan hari-hari, maka terlalu banyak hari-hari yang akan kita rayakan. Hari Nuzulul Quran, hari Isra Mi'raj, hari perang Badar, hari perang Uhud, hari perang Hunain, hari perang Khandaq, hari Fatu Makkah. Ini baru hari-hari perayaan. Belum lagi hari kematian, hari kelahiran. Hari kelahiran Nabi, hari kelahiran Abu Bakar, hari kelahiran Umar, hari kelahiran Utsman, hari kelahiran Ari, hari kelahiran Ustadz Arifin, hari kelahiran banyak sekali. Belum kita merayakan hari kematian, banyak lagi. Hari kematian Husain sebagaimana orang Syiah, kemudian memukulkan tubuh-tubuh mereka dengan pedang-pedang. Kenapa dipukul? Kata mereka, biar kami merasakan kepedihan Husain radhiyallahu taala anhu tatkala disayat tubuhnya. Kita bilang kalau gitu Hasan juga meninggal diracun. Kalau gitu minum racun tatkala, biar merasakan bagaimana pedihnya racun tatkala masuk di tubuh Hasan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh lebih kejam, ditikam juga sama. Artinya banyak kematian yang mau kita rayakan. Hari kematian Nabi, hari kematian Nabi lebih menyedihkan daripada kematian Husain. Lebih berpengaruh pada kehidupan daripada Husain. Terlalu banyak yang mau kita rayakan hari kematian Khadijah, hari kematian putra Nabi, terlalu banyak yang mau kita rayakan. Belum lagi hari-hari yang lain, hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari istri, hari poligami, hari banyak sekali.